Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Kalimantan Tengah, Purman Jaya mendorong pemerintah memberikan sanksi bagi perusahaan pabrik yang terbukti membuang limbah di daerah aliran sungai atau DAS. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah, Purman Jaya, saat dibincangi reporter Sampi TV di Gedung Dewan belum lama ini. Menurutnya, setiap perusahaan besar, pabrik harus memiliki tempat pembuangan limbah. Ia menegaskan bahwa bagi yang membuang limbah ke DAS akan diberi sanksi tegas. Legislator yang akrab dipanggil Haji Gogo tersebut mengatakan adanya raperda pengelolaan daerah aliran sungai nantinya juga akan dapat mengatur secara rinci terkait sanksi tegas yang diberikan, sehingga ke depan DAS yang ada banyak di Kalimantan Tengah ini bisa bermanfaat dengan baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Dapil 4 yang meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan dan masyarakat harus dibimbing agar melakukan aktivitas ataupun usaha. Hendaknya tetap mengedepankan upaya ramah lingkungan. Purman Jaya menambahkan bahwa pihaknya juga tidak ingin melarang perusahaan ataupun masyarakat yang berusaha mencari nafkah. Namun, dihimbau agar tetap menjaga kelestarian lingkungan, utamanya daerah aliran sungai dari pencemaran lingkungan. DAS tadi Pak. DAS. Nah, oleh Komisi 4. DAS itu luas artinya yang disampaikan tadi. Karena DAS ini kan di Kalimantan Tengah kan banyak. Nah, cuma yang memang DAS yang memang perlu diperhatikan sekarang karena perubahan DAS sungai ini banyak sekali selama ini. Pertama, dengan adanya perusahaan yang masuk, emas, tambang, perkebunan, itu semuanya menggunakan bahan kimia. Nah, ketika bahan kimia itu kena air hujan, secara otomatis pencemaran ini ke sungai. Nah, jadi selama ini masyarakat yang di daerah terpencil tidak menggunakan PDAM, secara otomatis mereka menggunakan air sungai walaupun itu masih diberikan bahan-bahan lain supaya jernih, tetapi tidak lepas dari bahan kimia. Ini yang memang perlu perhatian supaya pemerintah bagi instansi yang terkait itu betul-betul memperhatikan jernihnya air sungai atau bersihnya air sungai yang akan dikonsumsi. Begitu juga terhadap kimia yang mencemari sungai itu, terhadap ikan dan lain-lainnya yang hidup di sungai itu perlu juga diperhatikan. Apakah memang dengan adanya merkuri atau kimia ini mereka bisa punah atau seperti apa? Perlu ada pertimbangan dari dinas teknis sehingga limbah itu betul-betul ada penampungan di setiap perusahaan tambang, perkebunan maupun emas. Nah, yang selama ini yang banyak terjadi pekerja lokal yang menambang emas menggunakan merkuri itu, kalau perusahaan besar memang itu harus dituntut ada penampungan, tetapi kalau yang lokal itu kan belum pasti menggunakan tempat penampungan. Nah, kita bukan melarang mereka, tetapi harus ada penertiban pengelolaannya supaya betul-betul tidak tercemar ke sungai, supaya masyarakat di lingkungan itu terjaga daripada limbah-limbah tersebut. Kita terkait teknologi ramah lingkungan. Iya. Pengelolaannya. Nah, pertama kalau untuk perusahaan diharuskan ada penampungan yang memang kira-kira kalau hujannya deras sehingga tidak merembes ke sungai. Kalau misalnya nanti Pak pelanggaran dilakukan tidak menjaga ini terkait sanksi juga ada di sarannya. Nah, inilah yang memang ada perlunya perda baru ini, karena kemungkinan yang dulu itu ada tetapi untuk perusahaan besar, tetapi mungkin untuk perusahaan kecil pun harus ada dimuat karena ini pencemaran membahayakan jiwa manusia. Nah, termasuk mungkin di dalam perda nanti mengatur juga tentang sungai itu betul-betul mendapat PAD yang jelas, karena sekarang banyak perusahaan yang mengangkut alat produksinya itu sudah menggunakan sungai karena kapasitas cukup besar, sehingga sungai juga di samping ada pencemaran
lalu lintas, tetapi mendapatkan pendapatan untuk daerah. Dan kepastian juga nanti kemungkinan besar sungai ini ranahnya apakah Kementerian atau Dirjen Kelautan atau ada di provinsi atau kabupaten kota, karena kita ini banyak sungai, banyak juga sungai yang memang ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, sehingga pembatasan tersebut apakah memang ada kewenangan kabupaten, provinsi maupun atau karena kita masih ada kadang-kadang dipertanyakan ada Dirjen Kelautan. Kalau mungkin yang ada kaitannya Pak dengan kunjungannya ke Provinsi Kalsel kemarin terkait pengelolaan sungai. Iya, kalau Kalsel dengan Kalteng ini kan khususnya di Sungai Barito kan sama hulunya, bersambung. Nah, jadi harapan Kalteng, Kalsel berharap ada anak-anak sungai yang menyambung antara Sungai Barito dengan ini dikeruk supaya hasil produksi itu tetap lancar, dan ada juga sungai-sungai kecil yang menghubungkan sungai yang ada di Kalsel tetapi keluarnya di Kalteng seperti Danau Panggang. Danau Panggang itu kan termasuk dari aluran Sungai Malai Marabahan naik ke hulu sungai, tapi keluarnya ada juga di daerah Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Barito Selatan. Nah, jadi mereka berharap karena di daerah Kalimantan Selatan itu sudah dikeruk, jadi ada sambungan ke Kalimantan Tengah juga dikeruk sehingga sampai ke Sungai Barito. Itu ya kita masih dangkal Pak ya, karena iya masih dangkal. Cuma yang sangat perlu sekali itu adalah di dalam perda ini pengaturan tentang limbah yang turun ke sungai. Intinya itu Pak. Purman Jaya mengharapkan di dalam perda nanti juga diatur tentang PAD dari sungai, karena untuk sekarang banyak perusahaan yang mengangkut alat produksi menggunakan sungai dengan kapasitas yang besar, sehingga di sungai ada pencemaran. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.